Saat hari pernikahan, gadis menemukan pacarnya berselingkuh dengan sahabatnya. Dia marah dan berbalik pergi, namun dihalangi oleh pria jahat, memberitahunya bahwa tidak seperti yang dilihat gadis. Namun gadis mendorong tangan menjijikan itu. Saat itu, sahabat licik datang, berkata agar gadis tidak salah paham. Sebenarnya dengan sengaja menunjukkan cincin berlian di jari tengahnya. Melihat ini, gadis langsung berlari ke arah mereka. Dengan mudah didorong ke bawah oleh sahabat licik. Untungnya, pria jahat menarik tangan gadis saat itu. Setelah bertahun-tahun, perasaan mereka masih ada. Namun sahabat licik merayu pria jahat di sisi lain, mengatakan bahwa jika gadis mati, mereka bisa bersama. Perusahaan besar keluarga Sulu juga akan menjadi milik mereka. Pria jahat terpikat oleh keuntungan. Akhirnya, dia melepaskan tangan. Sejak itu, gadis menjadi lumpuh. Sementara pria jahat dan sahabat licik berubah menjadi miliarder. Dan keduanya sering berdekatan dengan gadis untuk mengejutkan. Namun meskipun begitu, sahabat licik masih bersiap untuk bertindak. Merekrut pembunuh bayaran untuk membunuh gadis sepenuhnya. Siapa sangka gadis pada saat itu tiba-tiba bangun, berhasil menghindari serangan pembunuh. Untuk keluar dari lingkungan berbahaya, dia melarikan diri dari rumah sakit dengan tubuh yang lemah. Namun, dia dihadang oleh mobil pembunuh. Melihat gadis itu hampir dibunuh, CEO mengendarai sepeda motor dan menabrak pembunuh, dan mematahkan kedua kaki pembunuh. Lalu turun dari sepeda motor dan memukulnya hingga pingsan dengan helm. Ketika gadis itu bangun, dia menyadari dirinya berada di lingkungan yang asing. Maka dia bangkit dan memegang pisau buah. Kemudian, dia bersiap untuk menyerang CEO seperti pembunuh. Setelah menyadari bahwa dia telah diselamatkan, gadis itu bertanya apakah dia dan CEO saling kenal. Apa hubungannya dengan bajingan itu? Kamu lupa, pada saat itu adalah Dewan Sen yang memerintahkan kamu untuk mengeluarkanku. Gadis itu hendak pulang saat bangkit. Namun, dia jatuh lagi karena tubuhnya lemah. CEO memeluknya dari belakang, memberitahunya bahwa sekarang dia tidak punya tempat tinggal. Druksu diambil alih oleh pria jahat itu. Dia dan sahabat wanita liciknya tinggal di rumah gadis itu dan menghabiskan uangnya. Dan bahkan jika gadis itu merebut kembali kendali perusahaan, itu tidak akan berguna, karena sebagian besar aset telah dialihkan oleh kedua orang itu. Mendengar ini, gadis itu tidak memberikan tanggapan. Namun langkah pertama balas dendam adalah kembali ke sisi pria jahat itu. Maka dia menyamar seolah-olah kehilangan ingatan. Datang ke konferensi pers Druksu pria jahat itu agar tidak ketahuan. Kepada wartawan, ia mengklaim bahwa dia sengaja mengusir gadis itu. Dengan isyarat mata, dia meminta sahabat wanita liciknya untuk segera membersihkan jejak. Setelah menerima pesan, sahabat wanita licik itu langsung kabur. Dia langsung menuju villa dan membawa semua barang yang berhubungan dengannya. Namun, dia masih ketinggalan waktu. Ketika gadis itu kembali ke villa, dia langsung melihat benda asing di sofa. Di dalam rumah ini, ada aroma. Aroma apa? Aroma feminitas yang familiar. Tidak mungkin. Di dalam rumah ini tidak mungkin ada orang lain. Itu adalah aroma tante. Baiklah, sayang. Sudah lebih dari setahun tidak pulang. Kamu cek internet dulu, dan jelajahi rumahmu dengan baik. Ruang tamu. Aku berada tepat di atas, melihat mobil jauh-jauh di halaman.